Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang baik ya. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan belajar dari rumah. Dan mudah-mudahan kita berdoa musibah pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar normal kembali ya, bertatap muka di dalam kelas kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema 1 di kelas 6, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menentukan ide pokok. Nah, tentu kalian sudah sering ya tentang mendengar dan membahas tentang ide pokok. Sejak kelas 4 sudah ada tuh ide pokok. Nah, kita akan mulai saja ya. Ada ide pokok, tapi juga kita kadang juga sering mendengar atau membaca pokok pikiran dari gagasan utama ya. Jadi kadang-kadang kita membaca ide pokok, kadang-kadang kita juga menemukan pokok pikiran, kadang-kadang kita juga menemukan tentang gagasan utama. Nah, apakah ketika hal ini berbeda atau sama? Ya, ternyata sama saja. Jadi kalau kita ketemu dengan ide pokok, yaitu sama artinya dengan pokok pikiran, sama juga dengan gagasan utama, gitu ya. Jangan bingung. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ya, jadi kalau ada satu paragraf, maka si penulis itu akan mengembangkan paragraf itu bermula dari ide pokoknya. Jadi gagasan utamanya apa, mau membahas apa, mau bicara apa, mau mengulas apa. Nah, itu ide pokok itu adalah intinya yang kemudian akan dijelaskan, akan dikembangkan dengan kalimat-kalimat penggembang lainnya atau kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, itu intinya adalah ide pokok. Makanya nama ide pokok itu adalah gagasan utama. Jadi itu ya, poin utamanya apa, idenya apa. Nah, seperti itu ya. Baik, tentang ide pokok ya, ide pokok itu akan kita temukan. Jadi ini kuncinya ya. Jadi kalau nanti kita menemukan satu paragraf di mana kita akan menemukan ide pokok, maka ide pokok itu dapat kita temukan di kalimat utama. Itu poinnya ya, di kalimat utama. Nah, tentu kita juga sudah belajar tentang kalimat utama itu apa di kelas-kelas sebelumnya ya. Kalau kita masih di SD ini ya, kalimat utama itu biasanya kalau nggak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, jika kalimat kedua itu menjelaskan ya atau melanjutkan kalimat pertama, maka kalimat pertama itu akan menjadi kalimat utamanya. Nah, itu aja sebenarnya ya. Simpelnya seperti itu. Tetapi kalau ada kalimat terakhir itu ada kata-kata dengan demikian, oleh karena itu dan seterusnya, maka disitulah kalimat utamanya, yaitu di kalimat terakhir. Tapi pada umumnya di teks bacaan kita tuh di kalimat pertama, pada umumnya begitu. Nah, kalimat utama biasanya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf ya. Dan ide pokok dapat dengan, nah kita menemukan ide pokok itu di kalimat utama. Nah, kemudian kita bisa menentukan ide pokok itu dengan salah satunya mengurangi sebagian kata dari kalimat utama. Karena kalau kalimat utama kan kadang-kadang panjang gitu ya, panjang kan kalimat efektif. Kadang-kadang seperti itu, maka ide pokok itu intinya apa. Nah, makanya kadang-kadang kita bisa juga dengan mengurangi beberapa kata sehingga kita bisa menemukan ide pokoknya tuh ini. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Jelas. Nah, ini contoh misalnya ada satu paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Ya, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, begitu ya. Ya, kita bahas. Maka langkah menentukan ide pokoknya itu bagaimana? Pertama adalah tentukan kalimat utamanya. Ya, ini ada beberapa kalimat ini ya. Ini kalimat pertama ini ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari ketiga kalimat ini mana kalimat utamanya? Ya, jadi kalimat utamanya adalah yang pertama. Mengapa? Ya karena kalau kita lihat ya, kalimat kedua ini melanjutkan atau memperjelas atau mengembangkan dari kalimat pertamanya.
ya, sehingga kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya, begitu ya. Kemudian ide pokoknya dari kalimat utama. Nah, jadi intinya adalah kita akan menemukan ide pokoknya itu di kalimat utamanya ini ya, di antara kalimat di antara kata-kata ini ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tapi kan kalau semua kalimat utama itu menjadi ide pokok itu terlalu panjang ya, maka kita mengurangi beberapa kata di kalimat utama ini ya, kita kurangi, kita ambil kata-kata yang menjadi kata-kata efektifnya yang mana, begitu ya. Nah, sehingga kita bisa ini ya. Ya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu ya. Jadi dari kalimat utama yang agak panjang ini ya, kita peras bahwa ide pokoknya ini, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi ide pokok itu pertama tadi ya, penentukan kalimat utama, kemudian dari kalimat utama itu kita cari kata-kata pokoknya atau kata kuncinya apa ya. Kata kuncinya jagung ya, merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dari ide pokok ini sebenarnya masih bisa untuk kita peras lagi ya, biar lebih ringkas. Misalnya adalah jagung salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu juga boleh ya, karena itu idenya kan di situ bahwa jagung itu salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, baik, kita lanjutkan latihan. Misalnya kita punya paragraf ini ya, pelestarian hutan Suaka Margasatwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal ya, penambang ilegal atau penambang liar. Mereka mencari emas, ada ratusan penambang ilegal. Nah, ini gagasan utamanya apa ya? Nah, apakah A? Ini ada yang tertutup, nanti kita ya. Ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Margasatwa Nantu, atau B, penambangan ilegal di hutan Suaka Margasatwa Nantu, atau C, penyebab penambangan ilegal di hutan Suaka Margasatwa Nantu, atau D, cegah penambangan ilegal di hutan Suaka Margasatwa Nantu. Yang mana nih? Ya, ayo kira yang mana? Oke, kita gunakan analisis kita ya. Jadi biasakan menggunakan analisa ya. Kita analisis soal itu. Ini kalimat pertama ya. Kemudian ini adalah kalimat keduanya. Oke ya, dan ini adalah kalimat ketiga. Ya, kalimat keempat. Dari keempat kalimat ini mana yang menjadi kalimat utama? Ya, mana? Iya, betul sekali ya. Ini ya, jelas. Pelestarian hutan Suaka Margasatwa Nantu di Gorontalo semakin terancam, itu kalimat utamanya. Karena kita bisa melihat alasannya adalah, itu kan menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, begitu ya. Jadi nanti kita di kalimat utama inilah kita menemukan ide pokoknya. Ya, maka dari ABCD ini yang terdapat ya ide pokok dari kalimat utamanya yang mana, yang sesuai gitu ya. A, ancaman terhadap pelestarian hutan Suaka Margasatwa. Ya, A, ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Margasatwa Nantu. Nah, apakah sesuai dengan isi dari kalimat utama? Pelestarian hutan Suaka Margasatwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Ancaman, oh iya, sesuai ya, sesuai. Nah, ini kemungkinan A. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang B, penambangan ilegal. Penambangan ilegal itu kalimat kedua, berarti bukan. C, penyebab penambangan ilegal. Ini juga masih sama ya. Ini juga bukan di kalimat utama atau di kalimat pertamanya. Yang D, jika penambang ilegal. Nah, ini juga tidak terdapat di kalimat utama atau di kalimat pertama. Maka ya, jawabannya adalah betul sekali A. Nah, begitu ya. Baik, ini pembahasan kita tentang ide pokok. Nanti silakan kalian kerjakan ya latihan-latihan yang ada, dan mudah-mudahan tentang ide pokok ini semakin jelas bagi kalian untuk menentukannya. Dan biasanya ide pokok juga akan kita gunakan untuk menulis ya, karena misalnya kita diminta untuk membuat beberapa paragraf ya dari satu judul itu. Nah, ide pokok itu menjadi poin-poin penting yang nanti akan kita kembangkan menjadi kalimat utama dan menjadi kalimat-kalimat pengembang dalam satu paragraf. Oke ya, selamat belajar tentang ide pokok, mudah-mudahan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.